وقبل أن نتطرق إلى البرنامج الأخير نسمع أولا كلمة التوجيهات والإرشادات من فضيلة الشيخ كي أحمد أسناوي الحاج من Kudus. Beranjak ke acara yang selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan sepatah dua kata dari yang terhormat Romo Kiai Haji Ahmad Asnawi dari Kudus. Fa'ala fadilatihi asy-syekh Kiai Ahmad Asnawi al-Hajj naqulu lahu tafaddal mashkura. Kepada beliau Romo Kiai Haji Ahmad Asnawi, dengan penuh rasa hormat dan takdim waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud ar-rahmanir rahim ar-rauf al-wadud alladzi zayyana al-wujud bi wiladati khairil mawlud faja'alahu sababan 'azima bi wujudi kulli mawjud siwal wajibul wujud. Wassalatu wassalamu ala al-hamidil mahmud sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyrafi ahli ruku' was sujud alladhi sanna li ummatihi jami'al hasanat wa ta'ahud ila dukhulil jannat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yawmil azifat. Amma ba'd. Panjenenganipun Habib Ahmad Al-Baiti ingkang kawula mulyakaken saha kita tangga doa lan berkahipun sedaya putra putu wayah panjenenganipun Sibah Kyai Haji Jauhar, utaminipun Akhi Az-Zaim Al-Hatib Romo Kyai Haji Mundiri, Akhi Az-Zaim Al-Hatib Romo Kyai Haji Ahmad Roziki, Ibu Nyai Jauhar lan sedaya Romo Yai ingkang kawula mulyakaken. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati, para wali santri, para santri putra putri ingkang kawula mulyakaken mugi alhamdulillah enjing niki kita sedaya kembal sareng-sareng dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun dereki kita doa kagem sepindah panjenenganipun As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Simbah Kyai Haji Maimun Zubair saha Simbah Kyai Haji Jauhar. Secara kebetulan kemawon dalem ingkang kadawan dawuh kabeh matur saha sowan dhateng mriki. Mangertoso bilih segala sesuatu niku mesti butuhaken kecocokan menawi kepengin ngasilake hasil ingkang maksimal. Sekrup ukuran papat niku nek boten dilebokno nomor ukuran papat nggih boten saged saya. Mobil Honda diparingi spare part Toyota mesti boten sae. Daharan jangane bayem wawah putih tapi dirajani laos nggih boten sekeco. Sekecone kunci dan seterusnya. Keberadaan manusia yang hidup di muka bumi niku mesti badhe pas asal uswahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo napa kecocokan antara apa yang diberikan Allah kepada semua manusia sejak lahir niku pancen cocoke dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di setiap kelahiran manusia semua
baik anak orang Islam atau anak orang kafir sekalipun, tidak pernah Allah menciptakan manusia jahat. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ay fitratil Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang aneh dari hadis ini, kok Rasulullah justru tidak menyinggung aw yuslimanihi. Setiap bayi yang dilahirkan, maka dia dilahirkan sesuai fitrah, naluri kesucian. Artinya Allah tidak pernah menciptakan seorang bayi lahir dalam keadaan jahat. Kenapa menjadi jahat? Fa'abawa. Ternyata kedua orang tuanya yang memproses menjadi jahat. Kenapa bisa jahat padahal awalnya tidak? Karena telat orang tua untuk menghadapkan anak terhadap akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telat itu yang menjadikan hancurnya anak. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang terlahir, dia dibekali tawakal oleh Allah 100%. Tidak ada bayi yang setengah-setengah. Besok pagi makan apa, tidak ada bayi yang bingung. Walaupun hujan pagi, siang, malam, tidak ada bayi susah. Walaupun LPG telat, susu harganya naik, tidak ada bayi yang bingung. Dia dibekali oleh Allah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Keyakinan yang 100%, tawakal yang 100%. Tidak pernah ada bayi yang punya benci terhadap orang lain. Tidak pernah ada bayi yang punya dendam kepada orang lain. Tidak pernah ada bayi yang hasud terhadap orang lain, sombong, tidak ada. Yang lebih hebat, tidak pernah ada bayi yang punya takut sama orang lain. Itu bayi sampai ditidurkan di sampingnya ular sebesar pohon kelapa, tidak pernah takut dia. Itu kehebatan bayi. Saya juga pernah melihat ular sebesar pohon kelapa, dan saya juga tidak lari karena tidak bisa lari. Tapi alhamdulillah ularnya yang pergi. Sebesar pohon kelapa itu, tapi pohon kelapa baru pukul. Ya, kalau sudah pohon kelapa dikirakan segini. Padahal ada pohon kelapa yang baru pukul segini. Kenapa bayi yang tidak pernah hasud, tidak punya sifat dengki, tidak pernah kikir, atau bahasa sekarang medit, kenapa tiba-tiba menjadi medit, tiba-tiba menjadi dendam, tiba-tiba bisa menipu orang lain? Karena ketelatan, atau ketelatan itu apa? Keterlambatan orang tua mapak akhlaknya anak dihadapkan kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau sejak lahir sampai wafat tidak akan pernah berubah sifatnya. Maka di dalam Al-Quran, hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah itu sifat musyabbihat yang tidak akan pernah berubah. Nah, ketika bayi tiba-tiba menipu orang, karena apa? Itu rata-rata warisan dari orang tua. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia di dalam kandungan ibu 2 bulan, Sayyid Abdullah wafat. Apa yang terjadi? Alam malakut guncang. Malaikat semua menangis.
Ya Allah, bukankah Muhammad adalah calon pemimpin terhebat, pemimpin dunia akhirat, makhluk yang paling kau kasihi dan makhluk yang paling mulia. Kenapa belum sempat lahir ayahnya kau ambil? Malaikat semua nangis. Karena menurut ukuran akal, anak bisa sukses kalau ditunggui orang tua. Seorang apa? Karena dibimbing, disekolahkan, diarahkan. Tapi apa jawaban Allah? Di luar dugaan semua malaikat. Malaikat, justru Muhammad tak persiapkan menjadi pemimpin terhebat dunia sampai akhirat. Saya tidak ridho kalau Muhammad dibimbing manusia. Muhammad akan saya bimbing sendiri. Karena kebanyakan anak punya sifat-sifat kurang baik, itu warisan dari orang tua. Maka ada seorang sering ngomong, kaya rati, paknya jempet ngomong warisan, ya. Bawa jempet ngomong, malah jari ceritanya Pak Ibu baik barang ngomong. Ini artinya warisan dari orang tua. Fa'abawahu di sini. Ya. Jadi kalau ada anak menipu orang lain karena dia ketika kecil sering ditipu, siapa yang nipu? Bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Begitu nangis, tidak diam, nanti tak ajak ke Indomaret. Begitu diam, tidak diajak. Akhirnya diingat, oh ngono caranya. Yang penting menang ngapusi. Maka dia agak besar sedikit sudah ngapusi adiknya. Besar lagi ngapusi temannya, besar lagi ngapusi tetangganya, sampai jadi pejabat itu tegel ngapusi rakyatnya. Itu saja kalau diwawancarai PD-nya, Masya Allah, apa Bapak sudah merasa sempurna untuk mewakili rakyat? Jelas, saya sempurna mewakili rakyat. Kok bisa Bapak? Rakyat kepingin makan enak sudah tak wakili. Kepingin mobil baru sudah tak wakili. Kepingin rumah mewah sudah tak wakili. Kepingin punya istri banyak pun sudah tak wakili. Maka rakyat sudah tidak usah ingin apa-apa, sudah semua sudah tak wakili. Sampai seperti itu. Karena apa? Nah itu ternyata tinggalan warisan dari orang. Bukannya kita suudzon pada orang tua, tapi yang disabdakan Allah itu ada benarnya, walaupun tidak semuanya harus seperti itu. Kalau kita punya sifat kikir, ternyata itu juga tinggalan orang tua. Ada orang ngemis, bapaknya baru baca WA atau baca Quran, Bud, punduknya duit, ayo anak. Sing dijipo abang, 100. Apa diweno ditututi bae, aja sing iku. Piro Bu? 1000. 1000 itu saja karena adiknya tidak ada. Kalau adiknya ada ya diambilkan yang 500. Kenapa seperti itu? Dan anak merekam perbuatan itu, akhirnya dibawa sampai besar. Maka rata-rata kita itu punya sifat apa? Kikir. Kita sering menyalahkan orang lain. Kalau punya salah tidak pernah mengakui. Kata orang lain tidak gentle. Karena apa? Ya itu juga ternyata warisan dari orang tua. Kita sedang berjalan, kakinya nyandung gelas sampai pecah. Pernah? Maaf, gelasnya tak pecah, aku sing nyaduk. Tapi dia bilang, sing dokok gelas kene sapa? Yang jelas kita yang nyaduk. Kenapa harus mencari orang yang mau dikambing hitamkan, yang meletakkan gelas di situ? Dan itu terus terbawa oleh anak kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi
au yunassiranihi au yumajjisanihi. Dalam fa'abawahu yuhawidani ini ada yang benar-benar menjadi 100% Yahudi. Akhirnya dia sampai kehilangan iman. Ada yang benar-benar 100% menjadi Nasrani, 100% menjadi Majusi. Tapi sifat-sifat Yahudi, Nasrani, Majusi itu mungkin akan tertanam pada anak-anak kita kalau kita telat di dalam menghadapkan anak kepada akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin anak ini masih sholat, tapi cara berpakaian sudah ikut Yahudi tanpa disadari. Perempuan pakai celana pendek. Siapa yang mengawali? Orang Islam? Tidak. Siapa? Artis. Siapa artis? Hollywood siapa semua? Yahudi, Nasrani, Majusi. Apa orang Islam? Yahudi, Nasrani, Majusi. Anak kita masih sholat, tapi terkadang non-sewu pakai kopiah saja tidak mau. Karena apa? Kelihatannya sepele, cukur yang acak-acakan. Cukurnya makro, tapi pengaruh negatifnya bahaya. Alhamdulillah nek teng pesantren boten enten. Cukur sing generosi tengah masih nyepupuk. Sudah gitu disemir coklat. Nek di sawang pemburi kaya garangan ngamplok. Pas jalan-jalan dibedil wong. Ndas kok bedil tak teko garangan. Maaf ya. Kenapa bisa potong rambut seperti itu? Karena kita gagal mendidik anak mulai kecil dihadapkan kepada akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak anak-anak umat Islam yang berpola pikir seperti artis, bergaya hidup seperti artis, berpakaian seperti artis. Ini karena apa? Telat. Orang tua telat di dalam menghadapkan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa sabda beliau Rasulullah di dalam hadis yang lain? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak ada lain kecuali itu inna. Saya diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Nuwun sewu, nyempurnakno niku nutupno sing wis ana napa gayanya? Menyempurnakan itu melanjutkan yang sudah ada apa bikin baru? Melanjutkan yang sudah ada. Artinya setiap manusia sudah dikasih akhlakul karimah oleh Allah. Bagaimana jangan sampai hilang tapi disempurnakan. Keyakinan seorang anak yang lahir diberi keyakinan yang kuat oleh Allah, bagaimana jangan sampai hilang tapi disempurnakan. Ketidaksombongan seorang bayi, kepolosan pola pikir seorang bayi, tidak pernah menipu orang, tidak punya rasa takut kepada yang lain. Bagaimana sikap-sikap akhlakul karimah yang luar biasa ini jangan sampai hilang, disempurnakan. Cara menyempurnakan, hadapkan akhlak-akhlak anak kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ada kecocokan di setiap manusia lahir dengan sifat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebuah kecocokan ini kalau tidak diterapkan pasti kacau semua. Ya, ada sekrup ukuran 4 dilebok nomor ukuran 5 ya mulu-mulu dipaksakan pakai ganden ceplos putus murnya. Kenapa? Tidak cocok. Maka ketika manusia dipaksakan untuk dikasih wawasan-wawasan yang tidak diberikan Rasulullah, akan terjadi kekacauan di mana-mana. Ada orang tua dibunuh anak, ada anak diterlantarkan orang tua.
Ada suami menganiaya istri, ada istri berani sama suami. Ada orang yang dikasih amanat tidak tanggung jawab. Karena apa? Kecocokan itu tidak diterapkan. Padahal semua manusia, sampai Rasulullah itu yang mengherankan. Ada priantun satu siap memberi contoh sekian miliar manusia dengan karakter yang beda, pola pikir yang beda, kesenangan yang beda, status ekonomi yang beda, yang lebih mengherankan dengan jenis kelamin yang beda. Tapi Rasulullah siap memberi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi harus ada keseimbangan, ya. Siapa yang siap menerima uswatun hasanah? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di sini nanti pesantren akan punya peran yang sangat luar biasa. Di dalam Allah bersabda, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini satu ayat, bahkan belum sampai satu ayat, tapi Allah mengkasih 7 adat taukid. Ini karena sangat amat luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun daimatun. 1 lam, 2 qad, 3 kana. Nanti adik-adik kalau sudah ngaji Johar Maknun, ya, maka kalau belum ngaji Johar Maknun, cuma jangan boyong, ya, nanti istrinya kurang cantik. Saya titeni kalau santri sudah ngaji Johar Maknun, saya Pak Roziki, Pak Muntiri, alhamdulillah hampir semua alumni Sarah tak teliti, istrinya cantik semua. Loh betul, saya belum pernah melihat alumni Sarah yang istrinya ganteng. Semua cantik semua. Maka adik-adik kalau sudah mondok di sini, kalau belum Johar Maknun minimal syukur-syukur sampai Jumat. Wah, itu belum sempurna nanti, ya. Maka dikatakan santri. Tahu santri, ya? Santri itu kan bahasa Jawa. Beda kalau kiai. Santri itu artinya semua kebiasaan kudu dipinteri. Jadi faroid bisa, fikih paham, tauhid siap, arut mampu, falak bisa. Jangan pulang dari pondok suruh nyarikan kiblat saja, semuanya tolong saksi. Loh Pak Yai, kenapa harus 3 saksi? Tanggalannya Rasul kiblat 3 bulan lagi, kan repot. Sekarang katanya tidak repot, apa? Kompas beres Pak Yai. Nggak taunya kompas itu alat bisa macet, betul tidak? Kan baru rame-ramenya ngencerno kiblat. Saya itu punya rutinan, ketika masjidnya digencerno sajadah, dipencongno kabeh, saya ingatkan, tidak usah seperti itu. Namanya saja jauh itu kira kok diencongno kabeh. Bukannya sadar malah ngajinya dibari. Kiai dan bikin malah ngomong. Lah kok apa kamu? Jadi masjidnya tetap diencongkan dan ngajinya yang dibagi. Aneh dulu ya. Kalau ini bicara hukum. Kalau orang menganggap masjid ketika tidak diterkan tidak sah, saya mau tanya, yang sholat di masjid sama yang di rumah banyak mana? Banyak yang di rumah kan? Kenapa dia tidak peduli datangi setiap rumah, suruh ngeterkan? Ya, mestinya dia harus tanggung jawab seperti itu. Dan dia kalau menganggap tidak diterkan tidak sah, tidak tidak sah, artinya menganggap hampir semua desa ini ahli neraka.
Yang sholat per siapa? Nah, maka paling enak kalau jauh itu jihad. Itu paling enak. Ka'bah nanti nak pulang, agar maju pulang ya wes. Menceng sidik-sidik rampok ngaji nado. Bahkan kalau Imam Hanafi lebih longgar, asal tidak 30 derajat lebih, tidak masalah. Terus sampai gini loh, 30 derajat itu. Ya, nah, di sini. Maka adik-adik gini-gini harus paham. Oke, bisa. Namanya santri kabeh kebisan kudu dipinteri. Kata Bayi Rozikin, kalau semua kebisan dipinteri, artinya adik-adik ini sedang mempersiapkan nantinya pulang bikin mall. Mall itu mulai terasi sampai Mercy ada, mulai kangkung sampai alat kosmetik yang termahal ada. Jadi yang datang ya banyak, yang datang juga mobil. Coba kalau warung kecil yang ada hanya terong sama kangkung, yang datang ya tua-tua. Tidak ada mobilnya, kata Bayi Rozikin. Tapi kalau adik-adik ini betul-betul mampu mengumpulkan semua macam ilmu, nanti pulang bikin mall. Ada yang kepengen tanya tauhid, siap. Ada yang ingin tanya bagi warisan, siap. Ada yang ingin tanya Rasul Kiblat, siap. Ada yang kepengen wah macam-macam sampai jengak nongong, siap. Ini badhe nyuwun asma, nggih. Kita jeneng bayang-bayang, nggih. Urusan rezeki sudah diatur Allah. Adik-adik kalau sudah nawa itu mondok, jangan bisa mikir panjang-panjang. Nanti keluar dari pondok kerja apa? Jangan dipikir. Nanti akan berjalan seperti air. Kata Pak Yai, rezeki ini wong santri itu katut angin. Ono angin manakib tuh rezeki. Ono angin tahlilan tuh rezeki. Ono angin khol tuh rezeki. Ngasih ono angin kematian jatuh rezeki. Wangsul tenggene Allah Subhanahu wa taala dalam dawuh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Adik-adik nanti kalau sudah jual maknanya sampai ada tauhid itu kanan. Ya. Lam qad kana. Jadi kalau adik-adik bikin susunan zaitun qaimun, Zaid berdiri menurut. Tapi nek karena zaitun qaiman, Zaid betul-betul berdiri. Beda nopo sami? Beda. Karena hukum zaitun qaiman itu betul-betul diterapkan pakai kana. Maka dalam zaitun qaimun diganti kana zaitun qaiman itu bukan isnadnya kana pada zaitun. Bukan, tapi isnadnya qaimun pada zaitun yang ditauhidi kana. Ya, jangan salah paham loh. Karena itu fi'il terus zaitun itu fa'ilnya, bukan. Itu isnadnya khobar qaimun pada zaitun yang ditauhidi kana. Karena kana menjadi ada satu lam qad kana. Tiga bunyi. Fi Rasulillahi uswatun nakira. Nakira sing faedahe ta'zim. Terus sifat musabbihat hasanatun pun pinten. Laqad lam qad kana uswatun nakira, sifat musabbihat hasanatun. Terus takdimul ma'mul fi Rasulillah uswatun. Mestinya kan laqad kanat uswatun hasanatun fi Rasulillah. Tapi dibalik laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Itu juga tauhid 6. Yang nomor 7 jumlahnya ismiyah. Jumlah ismiyah niku faedahe subut badawan. Adik-adik yang durung paham niki aja boyong. Wis kuapan durung ngaji juar makrun kok boyong. Wah kate ayu bujur. Luwe-luwe alfiah urung tekan bab hal. Wae kanca bojo ayu angel. Kok kapan apale wis tekan hal dungane kan hal. Halo Mas pun putleton mentas ibu mugi-mugi paling ngono bojo ayu. Iku jangan kula ngoten kali baru jikin. Mulane bojone padha ayu nek. Nggih, iki estu niki kula mboten guru
Cuma anjen kulino duwe dadi ini ketok duwe. Jadi sampeyan nok pondok kene kok burung alfiah hantar, burung nyandar jual makron ojo boyo. Niku mau minimal. Saka-saka ngantos nopo? Jumat. Mulane ayat niku wau nek dimaknani sesuai adat tauhid. Temenan yakin wis tetep anane. Namun nang pribadine Rasulullah contoh sing banget agunge banget sempurnane sing mesti apike terus selawase. Selawase niku sujud badawa niku. Wa kon husman lis sujudi badawa. Mangke wonten-wonten adik-adik. Nggih, mulane kudu semangat. Sampeyan nek wis nang itu pondok kudu duwe prinsip kados kula kali Razikin dan pondok. Prinsip niki cekeli. Lebih baik tua di pondok daripada tua di terminal. Oh, itu cekeli sing kenceng ya. Pondok-pondok tua nang pondok kan barokah, tua nang terminal itu irung kabeh nawa. Ini bukti cekeli sing kenceng. Sungguh yakin wis tetep anane hanya pada pribadi Rasulullah, contoh yang agung dan sempurna, yang pasti baiknya dan selamanya. Artinya di dalam hidup ini tidak ada telat. Maka di situ ada sabda lagi dari Rasulullah, adibu auladakum. Aulad ini tidak harus yang usia sekian sampai sekian. Beda kalau tiflu, murabek, syabab, itu ada batasan usia, syekh. Tapi aulad umum. Adibu auladakum fi salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Satu riwayat wa qiraatil Quran. Artinya apa? Adik-adik, saya ini tak fokuskan ke adik-adik biar ngomong saya agak fresh, tidak ewok ya. Karena di sini ada guru saya Pak Rozikin, Pak Ibu Diri, ada Pak Lek saya, Pak Mundakir. Tapi kalau saya fokuskan ke adik-adik agar ngomongnya agak bebas. Tadi kalau ada Habib Ahmad, saya lebih takut lagi. Alhamdulillah beliau ingin aku loh kene Asnawi mesti rasa ngomong. Alhamdulillah paham beliau. Beliau kontrol dulu. Ya, dan sewu ini pada adik-adik. Tidak ada pendidikan yang bisa memaksimalkan akhlak-akhlak Rasulullah untuk ditanamkan ke diri setiap anak yang melebihi pesantren. Tidak ada. Melebihi, menyeimbangi saja hampir sulit. Karena apa? Di pondok pesantren itu yang berjalan dari bapak kiainya untuk santrinya adalah semua akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat, apapun yang dilakukan oleh Romoya itu pasti prinsipnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal kesederhanaan itu yang punya santri. Santri itu belanja kangkung teko pasar tekan pondok ora isin. Tapi nek wis kuliah priyayi nyuwun sewu ora disi kersa kok menyombongkan diri isin. Dikon nyelehno gambar mangane isin gengsi. Selehno gambar nah pinten mah 50 kilo. Wah, bote. Saya semua lagi bermuni apa dia orang situ makan. Lu bocah gendaannya 75 kilo kuat. Terus sepeda hotel. Dia nunggu betul. Kalau saya pacarnya 90 kilo kuat nih. Jadi kan nyelek no gambar 50 kilo kok sambat nopo abot. Jadi santri itu memang ditambah untuk kesederhanaan, sopan, berbagi rasa, kebersamaan, saling menghormati. Ini prinsip-prinsip kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pulau sakamar kalian bayi Rozikin. Ini begitu terang. Ta'amul wahid yang fisnain.
jatah mangan wong siji ku nek santri cukup wong loro. Wa ta'amul isnain yakfil arba'ah. Masa wong loro ono kancane teko loro. Ayo gabung-gabung. Mangan. Yo karo ora kok ngeleh ayo masak neh. Wa ta'amul arba'ah yakfis samaniyah. Mangan jatah wong papat iso cukup wong 8. Niku santri. Liwat rombongan wong papat, kancane teko papat. Ayo gabung ndobel papat. Ya cukup ora kok ngeleh rong liwat nenggo. Yang lebih mengherankan loh, liwat jatah wong 8 dipangan wong 4 kok cukup. Itu lebih mengherankan. Maksudnya petengnya kok cukup. Itu santri. Jadi santri sederhana ya siap, produk mewah ya. Mulane mulai kok pondok nuwun sewu. Lamun Allah urung gawe sugih, anjing wis kuli. Sing susah apane? Wis dilatih 5 tahun dhuwure 9 tahun. Jadi lamun Allah durung gawe sugih, ya siap anjing wis kuli nang pondok ngene iki. Lamun digawe sugih, ya wis siap kan. Terangnya siap nek sate. Iya apa bener? Di sini santri keberhasilan. Membantu ibunya kan sambil boten isin. Gawakno belanjan ibuke, boncekno ibuke, berengkot gawa belanjan boten isin. Karena itu sudah dijalankan 10 tahun. Isin apa? Turu ra bantaran yo merem. Apa meneh bareng wis omah-omah, wis kamare AC, bantale empuk, walah masyaallah. Yo tambah iso. Tapi ora terus kebelanja bangkong ya ora. Wong kulino sedurunge sukun apa? Glilir. Nanti kulino niku sing dadekno nek. Nah. Maka di dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah hanya difokuskan liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha. Yang punya prinsip 3 ini sing kenceng santri Pak. Mulane duwe anak urun mondok itu sudah luar biasa. Urusan nang pondok ngaji ta ora, sampean pikir nomor 3. Ojo sering gobel, kowe ngaji ta ora. Kok nek bosan mulai malah bingung. Kayak nang pondok ngaji ping pira nang? Ping 3 kok wae. Ojo kok mau ping 3. Ngaji kabeh pira wonten 9 Pak. Kok mau ping 3? Alhamdulillah, wah kayak bukan betul. Ya, jadi urun mondok tak itu pun luar biasa. Dungane bayai, nyawang wajah bayai, ini pun luar biasa. Kalau kada anak mondok itu buat tetap dorong kata-kata. Budino sawang wajah bayai yang usah akeh-akeh. Mergo nadru wajil alim ibadah. Nyawang wajah wong alim bagus ibadah, kok leren ibadah akeh-akeh perlu ngiye bayar. Nggih. Niku ana iktisabun nur. Iktisabun nur niki Pak sing boten digadahi lek boten priyantun-priyantun sing lahu uswatun hasanah min Rasulillah. Pun saged Pak. Estu. Mari sampeyan tangan. Sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Bakar. Oke, sampai nanti ditanggapi siapa sahabat terbanyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah. Benar ya tentang boleh sahabat ahli hadis koyok sahabat Abu Hurairah. Sahabat buka kitab bab baik mesti ono an Abu Hurairah. Kon kumpulan duduk ngasih mentelan. Bab wudu an Abu Hurairah, bab sholat an Abu Hurairah, bab tayamum an Abu Hurairah, bab hadis an Abu Hurairah. Bab sholat an Nabi Hurairah, bab nopo an Nabi Hurairah ini kono kabeh. Ning sampean golek an Nabi Bakri Siddiq wonten ta boten? Sampean golek hadis sing rawine sahabat Abu Bakar, makanya jarang dimoi sanget. Tapi secara terbukti, siapa yang paling alim semua sahabat Rasulullah? Sahabat Abu Bakar. Aneh nopo betul. Mergo nopo? Nah ini sing omongnya nang pesantren. Kok golek liyane mboten.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, "Ma shabbahullahu fi qalbi shabbatuhu fi qalbi Abi Bakr." Apa sing disokno Allah nang hatiku tak sokno nang hatine Abu Bakar. Ada ilmu sir sing metune sangka hati terus ring hati. Lah ilmu sing saking manah mlebu manah. Lah niki khusus. Mulane wonten sing mestani kasratul musyahabah wa sidqul musyahabah niku sing dadosake ana ilmu sing model napa saking ati mlebu ring. Wah iki cepet ah. Wah ati terus ring ati cepet ngalim piye. Ngasih ana dawuh nadru wajhil alim ibadah. Mergo setiap wong nyawang wajah wong alim sing ono alim. Najwa wajhil alim ono alim ya. Dadi ora najwa wajhi alimin ora ono alimin sing sedhenge wong alim. Tapi al alim iki sing beda, sing dadekno beda. Ibadah. Sebabnya napa? Ono iktisabun nur. Boten percados. Panjenengan raketan kisah mesti nanti mireng priyantun agung namine Mbah Arwani, betul ya? Nek sing tesih menangi winginane Mbah Maimun. Sekawan kita menangi sedaya. Tiyang sowan Mbah Maimun, tiyang sowan Mbah Arwani, mujarradun nazar untuk ilmu. Boten usah ngenteni bangun ngaji, sowan tok nyawang wajahe. Untuk ilmu nopo priyantun kok sabare ngono, priyantun kok tawadhuke ngono, priyantun kok ikhlase ngono. Lah iki terus kok memantun ada perubahan. Iki esku nuwun sewu menawi Mbah Maimun tasik mau itu. Panjenengan buka YouTube wonten. Mbah Arwani niku bila ini mau itu teh. Buatan nate Mbah Arwani mau itu. Bismillahirrahmanirrahim Quran niku mawon murid yang maos sifat midhangetaken terus ngeten tok diilu ngeten. Tapi siapa saja yang sowan beliau mesti ana iktisabun nur. Lah ilmu sing ngeten iki Pak. Boten enten boten pesantren. Pramila panjenengan bunga sing estu. Gadah putra purun mondok niki memang sangat luar biasa. Ya, ini berkonopo dalam program bagaimana menghadapkan akhlakul karimah sing sampun dibeto anak sejak lahir ditindaklanjuti ngangge akhlake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenging napa Kanjeng Nabi dawuh aulad, jangan sampai ada orang menganggap terlambat. Aulad niku beda karo tiflu. Tiflu kan ono batasnya umur, syabab ono batasnya umur, murohek ono batasnya umur, syekh ono batasnya umur. Tapi nek walad umur. Artinya orang untuk mengembalikan akhlakul karimah yang sudah dibawa sejak lahir, atau justru meningkatkan melebihi apa yang sudah dibawa sejak lahir, niku boten terpancang umur. Asal dihadapkan kepada Rasulullah, maka akan ada uswah hasanah yang bisa kita ambil. Ini mesti ya. Cuma kadang kalau saya mulai telat, kalau pernah telat bapak, kalau niku derek sakit maca Quran tapi pun isih wis kadung telat. Umure sampean pinten kok muni telat? Kulo umure sampun sekawan dosa. Lho nembe sekawan dosa kok telat. Kanjeng Nabi ngaji Quran itu dikawiti umur 40, khatame umur 93. Kenang-kenang. Jadi Kanjeng Nabi ngaji Quran itu 23 tahun nembe khatam. Lek mulai ngaji ya sebab pinten? Sekawan dosa. Ayat pertama sing diwarani malaikat Jibril teng Kanjeng Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sabare 23 tahun nembe khatam. Nah, kok alasan umur 36 belum bisa maca Quran kok gak ada siap-siap iku piye? Nggih. Mane adibu auladakum. Pertama,
hubbi nabiyiku. Menseru untuk melangkah pada hubbi nabiyiku wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Tegene hubbi nabiyiku niki nak boten dibimbing para yai cara basa gampange lewat pesantren kon maksimal angel. Mergo mahabbah itu apa? Cinta. Kata orang berbicara cinta penuh pengorbanan, berbicara cinta penuh misteri, cinta penuh apa? Penuh resiko, cinta penuh segalanya. Ba'dul ulama dawuh al-mahabbah laha ma'nan zahir wa laha ma'nan batin. Zahirul mahabbah dhillatun wa khudu'un amamal mahbub, wa batinul mahabbah quwwatun azimatun fi daf'il mahbub. Ya, nek wis tutup garis quwwatun azimatun fi daf'il mahbub niki nek sampeyan ditempa lewat liyane pesantren sulit untuk mendapatkan quwwatun azimatun fi daf'il mahbub. Mergo mahabbah ana makna zahir, bahasa Indonesiane simbol-simbol cinta, ada makna batin hakikat cinta. Jadi cinta itu ada simbolnya, ada hakikatnya. Simbol-simbol cinta sering menyebut namanya. Ada kerinduan untuk ketemu, itu simbol-simbol cinta. Hakikat cinta sebuah kekuatan di dalam membela orang yang dicinta. Ini nek boten lewat pesantren angel. Mungkin S2 ini boten berubah. Oke, coba simbol cinta. Wong tidak beda. Ya, bareng untuk setahun, 2 tahun ditakoni karo mertuane. Nah, kowe kerjane cinta orang dengan aku. Lu 100% Mbak. Buktinya apa? Lu anggap syukur lah, terus Mbak. Lu ngono kok cinta itu baru simbol cinta. Lah bojomu tahu berpikir mau karo sithik moro mulai karo duit. Bolak-balik kok aku ae sing moro iki. Lho bukan sak kobrek lah cinta palsu. Cinta palsu. Lho hakikatul mahabbah butuh apa sih aku? Malah diinginannya hari jalan-jalan kowe nggo motor dicegat begal kowe mlayu dhisik. Kalau terus mate kono aku nek kula dipateni sepudi kok lah dapur ngono kok muni cinta. Lho nek cinta iku ora peduli begale gedhe, asal ono rasa cinta, col kowe wani-wani tak bilos sampai titik darah kehabisan, raketan digeblokno pisan mati yo lah. Nek ono bentuk pembelaan lho, urusan hasil orang nomor 29. Tapi hakikatul mahabbah itu mengharuskan seperti itu. Ya, berarti loh, hakikatul mahabbatin nabi quwwatun azimatun fi daf'il mahbub. Bahasa lain ihya usunnah. Jadi ini yang nabi kita ini saged masuk ke ini garis hakikatul mahabbah. Syekh wonten ngeten iki ten pesantren diulang tauhid mulai yang terkecil nopo tauhid Jawa kelas 4 dimulai nopo aqidatul awam dimulai koriden jauhar tauhid ya dan itu terus kumpul tauhid ya makin terus ada mulai taklimul mutalim masih mentok ihya pakai boyong pakai terus naku terus apa dan mutasi dilakukan sedoyo di dalam rangka menempa anak-anak bagaimana agar betul-betul di dalam diri setiap santri niki wonten kekuatan besar di dalam membela orang yang dicinta, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi lo pesen kula dhateng adik-adik santri putra maupun putri
semasa panjenengan teng pondok iki gunakanlah waktu semaksimal mungkin. Saat ini bagi tugas di wonten wali murid, wonten pak guru, wonten murid, wonten santri, wonten wali santri, wonten pak yai. Tugas ini dewe-dewe nggih. Tugasnya wali murid ngosi, tugasnya santri ngaji, belajar, nyatet. Tugasnya pak guru nyampe. Orang santri target, santri ojo target. Pokoknya aku kok ini kudu pinter. Sehingga pinter itu tugasnya Gusti Allah. Pak guru gimana? Tadi Pak Mon pesen, benek pulang murid ojo duwe arep pinter nomor. Kau nek pinter ya oke dulu. Aku anggap gagal. Mungkin dah orang ngamal gagal itu dah. Berhasil ke orang berhasil orang enggak. Oke, kita sampai muni kanjeng Nabi gagal Islam Abu Lahab. Betul yang gagal. Dakwah gagal bi. Dakwah itu pokoknya nopo ngejak nyampe mau selesai. Ya. Mulane nek para murid niki orang nglakoni tugas keliru. Orang mangkat sekolah, orang ngaji, orang nyatet, orang ngamal. Keliru, berbagai tugasnya santri, tugasnya murid. Wali murid boten ngotosi keliru. Mergo tugasnya wali murid nopo? Ngotosi, orang mulang. Senang Pak Yai, tugasnya Pak Yai mulang, orang meter. Nopo? Nyampe boten meter. Tugasnya pinter atau tugasnya sinten? Tugasnya Gusti Allah. Lah saya itu kata orang santri pikir tugasnya Gusti Allah, Pak Yai pikir tugasnya Gusti Allah. Akhirnya bingung kan? Lo tugasnya Gusti Allah ibu pikir gue. Dia apa betul? Wah, ini pokoknya target Pak petang tahun kudu ngalih. Wah, jadi sana. Si penting gue wandur makan, wae ngaji, wae sinau. Yang diterangkan rumah no. Nah, makanya Allah wis paring plek ngalih dhewe. Ya, nek urung dikai wis lanjut ngaji. Ayo nggih, mergo kadar akal ning kono sing model boten. Diulang kelas 1 pahame nek wis kelas 4. Kok lagi paham sing kelas 1. Tamat sanawi lagi paham pelajaran ibtidah. Tamat aliyah lagi paham pelajaran sanawi. Mulane pondok pesantren payu iku mergo Allah gawe wong lalinan betul. Di antara hikmah. Lah nek sampean dilaksanawi sapal kabeh paham kabeh, aliyah ora payu. Ngilmu apa sing urung dipelajari teng sanawi? Ndak ada. Ya, mulai fikih, nahwu, sharaf, fikih, tauhid, sanawi pun nonton sedoyo. Ndak ada yang kelewatan. Ning Allah gawe sing ora paham 70% aliyah masuk aliyah. Lho wis aliyah ya ora paham. Mondok ngaji sing ora lewat belajar ngaji sekolah. Ini kalau universitas barang payu itu ya mergo ono hikmah ngoten iku nggih. Lah makanya adik-adik semua yang berada di pondok sini, mari jenengan coba ngisi kenceng prinsip-prinsipnya romo-romoe panjenengan. Ini sedaya menuju siji. Piye supaya seluruh anak didik itu benar-benar tertanam uswahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggil pun ayem, nek wis kabeh kepisah dipiteri, ora usah dianakno pilihan, ora usah dianakno kiam, otomatis jadi kiai. Kapan kiai wis ngalim, karena kiai itu bahasa Arab. Ayi, ngrekso sira ayi ing pirang-pirang ayat-ayat ing surah. Bae sing jenenge kiai iku priyantur sing ngendikane ngangge dasar Quran, tumindake ngangge dasar Quran, sikape ngangge dasar Quran, murhaliyae sedaya ngangge Quran. Ayi ngrekso ayat-ayatku rupane napa Al-Qur'an. Mulane jiwa para ulama niku mesti Al-Qur'an. Mergo napa uswahe teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggih wonten
lan nalika Sayyidatina Aisyah ditanggleti tiyang kaifa kana Rasulullah, dijawab kana Rasulullah khuluquhul Quran. Para rawuh kang mulyakaken mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Mbok menawi nangene dalem atur wonten lepat nyuwun dipun paringi pangapunten. Saking kawula akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نقول له شكرا جما على كلمته طيبة وجزاه له خيرا كثيرا. Kepada beliau Romo Kiai Haji Ahmad Asnawi kami ucapkan terima kasih banyak atas untaian mutiara hikmahnya. Semoga Allah Ta'ala membalasnya dengan kebaikan. Amin. Wa miskul khitam nakhtim hadal liqa'i sa'id bid-du'a alladhi sayabtahiluhu insyaallah Syekhuna al-Fadil Abina Mundiri Jauhari Al-Hajj. Telah sampailah kita di penghujung acara, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh beliau Romo Kiai Haji Mundiri Jauhari. Al-Faqir biwasfi muqaddimil barnamij fi hadal majma'il mubarak asta'fi wastardi ankum in wajadtumul akhta wal ahlat khilala hadil munasabati sa'idah min haisul af'al wal aqwal fa inni abdun du'ifun faqirun ila sholihi da'watikum. Dan sebelum doa dibacakan, kami selaku pembawa acara mohon pamit undur diri, dan kami minta maaf atas kepada segenap hadirin sekalian jika ada kesalahan di sela-sela acara ini, baik dari segi ucapan ataupun perbuatan. Kami adalah hamba Allah yang masih sangat membutuhkan doa-doa dari antum-antum semua. Hakada minna summassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ala tali'atihi Syekhina al-Fadil Abina Mundiri Jauhari Al-Hajj naqulu lahu tafaddal mashkurah. Kepada beliau Romo Kiai Haji Mundiri Jauhari dengan penuh rasa hormat dan takdim waktu dan tempat kami persilahkan. والموت على دين الإسلام والإيمان بلا حق سيدنا وعلى أن الله يغفرنا وأهلنا وأولادنا تلاميذنا ومن أوصانا بالآخرة الاستقامة ومن أحسن إلينا وأحبنا للمسلمات وبارك فيهم اجعلنا وإياهم قرة أعين سيد القومين صلى الله عليه وسلم. بلغنا ولو أعمال وقال أعمال في الخير العافية على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اعترفنا بأننا ضعفنا وأننا أسرفنا على لدى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى رسولي نهدى بكل سولي صلى
وسلم ربي عليه حد العبد وآله وصحبه عدد طاسي صحبه والحمد للإله في البات والتناهي والحمد للإله في البات والتناهي عرفنا بأننا